Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Indra Agus. Kali ini kita akan coba membahas tentang struktur statistik tertentu dengan metode slope deflection pada balok. Ini ada soal ya, ada balok menerus struktur statistik tertentu, di mana di sini adalah titik A, B, C, dan D, dan ada beban ya, ada beban merata 6 ton per meter, kemudian ada beban terpusat 6 ton, dan di sini juga ada beban terpusat P1 12 ton di bentang CD, kemudian beban terpusat di bentang AB. Ini ada ukurannya ya, 6 meter, 5 meter, 4 meter. Kemudian sini adalah balok A ke aksen, atau ada balok semacam balok cantilever, itu adalah 1,5 meter ya. Kalau kita lihat di sini ya, kita akan menghitung menentukan berapa momen yang terjadi pada titik B, titik C, dan titik D. Kemudian kalau kita lihat di titik A, itu momen yang terjadi adalah setengah dikali dengan 1,5 kali 1,5. Jadi setengah kali 6 kali 1,5 kali 1,5. Oke, kita lanjut. Jadi langkah pertama, kita menggunakan metode slope deflection. Kita menghitung momen primer. Momen primer pada batang AB, kalau kita lihat, ini ada beban merata dan ada beban terpusat. Jadi momen primer itu adalah dua peletakan, di mana ujung-ujungnya adalah peletakannya adalah jepit. Maka di sini akan terjadi momen negatif, di sini akan terjadi momen negatif. Oke, kita coba. Momen primer pada batang titik A itu adalah akibat beban terpusat P1A B kuadrat, itu adalah 6 dikali dengan 2 dikali dengan 2 kuadrat, kemudian 4 ada L-nya. Kemudian ini adalah beban merata, akibat beban merata itu 1/12 Q L kuadrat. Maka dapatlah momen primer pada titik A itu adalah min 11,0 ton meter. Kemudian momen primer pada titik atau titik B arah ke A adalah positif 11,00 ton meter. Maka di sini adalah positif, ini adalah negatif, tapi ini adalah negatif. Ini adalah arah tanda panah momen adalah berlawan arah dengan jarum jam. Kemudian ini adalah positif searah jarum jam. Kemudian ini momen yang terjadi di titik A dan di titik B itu adalah momen negatif. Kita lanjut ke batang BC. Batang BC ada beban merata sebesar 6 ton per meter, jaraknya 5 meter. MBC, MCB. Maka kita lihat di sini 1/12 Q L kuadrat. 1/12 Q, Q-nya adalah 6, L-nya adalah 5. Maka momen primer di sini adalah min 12,5, kemudian ini adalah 12,5 ton. Ini positif searah, ini negatif berlawan arah. Tapi momen yang terjadi di sini adalah momen negatif, baik di titik B maupun di titik C. Itu momen primer ya. Oke, kita lanjut ke batang CD. Batang CD ini ada beban terpusat yang ada di batang CD, besarnya adalah 12 ton. Ini jaraknya 6 meter, kemudian 4 meter P1 arah ke D. Nah, maka kita dapatlah momen pada titik C adalah 10,667, kemudian pada titik CD itu adalah 5,3 ton meter. Oke, kita lanjut. Kita langkah kedua adalah persamaan defleksi kemiringan. Kira-kira kalau kita lihat atau kita tinjau batang AB, itu AB tadi ini adalah persamaan apa? Persamaan slope deflection. Kalau deflection MAB primer ditambah 2EI per L. L ini adalah LAB. Kemudian ini adalah 2 putaran sudut A ditambah dengan putaran sudut B. Maka kalau kita masukkan angka-angkanya, itu momen primer di AB tadi adalah min 11,00. Kemudian tadi batang AB itu adalah EI-nya adalah 2EI, ini 2EI, ini L-nya adalah 4. Kemudian ini 2 putaran sudut A, 2 putaran sudut B. Maka akan terjadilah momen yang akan terjadi di titik A itu adalah sebesar min 11,00 ditambah dengan 2 putaran sudut EI ditambah dengan putaran sudut B kali EI. Oke, itu batang AB. Kemudian juga ini masih batang AB tapi arah di titik B ke A. B ke A, MBA, 2EI, L ini hampir sama, tapi ini aja yang beda. Ini BA, ini adalah AB. Nah, ini kalau dia BA, kalau ini BA, momen di titik B ke arah ke A, maka 2 putaran sudut B
tambah A. Tapi kalau yang ini 2 putaran sudut A tambah B. Oke, lanjut. Maka dapatlah 11,00. Kemudian ini kalau kita sederhanakan, maka persamaan momen yang akan kita hitung nanti itu persamaannya adalah di titik B adalah itu 11 tambah dengan 2 putaran sudut B kali EI, kemudian tambah putaran sudut di titik A kali EI. Dah. Kemudian pada batang BC dengan cara yang sama ya, MBC primer tadi berapa? 12-12,5, kemudian ini EI tadi adalah 3 EI untuk batang BC. Ini 2 putaran sudut B plus putaran sudut C. Kemudian dapatlah persamaan untuk menghitung momen nanti pada titik B arah ke C itu adalah min 12,5 tambah 2,4 putaran sudut B EI tambah dengan putaran 1,2 putaran sudut C EI. Oke, kemudian juga ini arah ke CB, maka akan didapat adalah persamaannya seperti ini, positif 12,5 ditambah dengan 2,4 putaran C EI ditambah 1,2 putaran sudut B kali EI. Oke. Kemudian pada batang CD, tadi EI-nya adalah 2, ini 2, kemudian ini adalah momen primer pada CD 10,67, kemudian ini 2 putaran C, D hilang, karena apa? Karena di D itu adalah jepit, kalau jepit putaran sudut tidak ada, jadi putaran sudut di titik D adalah 0. Maka persamaan yang terjadi pada batang CD adalah seperti ini. Min 10,667 ditambah dengan 1,333 putaran sudut C. Kita lanjut momen pada titik pada batang CD dalam ini adalah dari D ke C. Itu adalah seperti ini, sama caranya. Maka kita dapatkan MDC itu adalah 5,3 positif 0,667 putaran sudut C. Oke, ini langkah ketiga di syarat sambungan. Jadi di titik A itu ada syarat sambungan dari momen A arah ke B. Kalau kita jumlahkan dengan momen A arah ke A aksen itu sama dengan 0. Kemudian momen arah pada titik ini titik B ya. Ini adalah titik B, ini adalah titik A. Titik B arah ke A, kemudian ya titik arah momen di titik B arah ke C itu kalau jumlahkan sama dengan 0. Begitu juga dengan di titik C arah ke B, titik C arah ke D, itu kalau kita jumlahkan sama dengan 0. Maka nanti kita akan mendapatkan 3 persamaan. Kenapa 3 persamaan? Karena kalau kita lihat balok tadi, balok yang di soal itu putaran sudut di titik D itu 0. Jadi yang muncul nanti adalah 3 putaran sudut di titik A, kita bisa nanti dapatkan hasilnya putaran sudut di titik B, kemudian juga dapat putaran sudut di titik C. Oke, jadi dapat 3 persamaan, 3 bilangan yang tidak diketahui. Oke, kita coba persamaan serempak. Nah, ini persamaannya. Jadi sambungan A tadi adalah MAB ditambah dengan A aksen sama dengan 0. MAB ini min 11 tambah MAB itu yang ini. MAB ini min 11 2 putaran sudut EI tambah dengan putaran sudut B EI. Oke, kita lihat persamaan serempak. Nah, ini. Nah, ini adalah MAB. Kemudian 6,75 adalah momen yang terjadi A aksen adalah setengah kali dengan Q-nya 6 kali dengan 1,5 kali 1,5 dapat 6,75. Kenapa ini tandanya positif? Karena di situ di A ke aksen itu arah panah momen itu adalah searah dengan jarum jam, maka dibuat positif, yang ditulis positif. Oke, maka ini kalau kita selesaikan ini dapat ini persamaan. Kita dapat persamaan 1 ya. Ini kalau kita sederhanakan kita dapat persamaan yang pertama. Kemudian kita lanjut ke sambungan ke yang di titik B. Titik B juga MBA tambah dengan MBC sama dengan 0. 11 ini MBA adalah ini MBA. Kemudian MBC adalah yang ini.
Jadi kalau kita sederhanakan, kita akan mendapat persamaan seperti ini. Ya, ini adalah persamaan 2, ini persamaan 1. Lanjut di sambungan C. Sambungan C ada MCB dan MCD. Di situ kita lihat MCB itu adalah yang ini, MCB ini, MCD adalah ini. Jadi kalau kita sederhanakan, maka kita dapatlah persamaannya seperti ini. Ini ada persamaan 3. Jadi kita dapat 3 persamaan, ya. Nah, ini persamaannya, 3 persamaan dan 3 bilangan yang tidak diketahui, yaitu putaran sudut A, B, dan C. Maka ini kita selesaikan. Setelah kita hitung, maka didapatlah putaran sudut di titik A itu adalah sebesar 2,130089 per EI. Putaran sudut di titik B itu adalah min 0,010178 per EI. Kemudian putaran sudut di titik C adalah 0,487754 per EI, negatif. Oke, kalau ini sudah dapat, maka kita bisa menghitung momen-momen ujung yang pada balok tersebut. Nah, ini kalau kita menghitung momen, berapa momen di titik A arah ke B, itu adalah min 11. Ini persamaannya kita masukkan putaran sudut A yang kita dapat tadi, maka dapatlah momen yang terjadi di titik A arah ke B adalah min 6,75. Min itu bukan momennya adalah di titik A itu adalah yang negatif, tapi yang negatif sini adalah penggambaran bahwa arah panahnya berlawan arah dengan jarum jam. Oke, ini MBA juga kita bisa hitung 13,11, kemudian MBC min 11, min 13. Ini sebenarnya momen yang terjadi itu adalah momen negatif, tapi di sini adalah positif, ini negatif. Gunanya nanti adalah untuk penggambaran aja. Oke, lanjut sampai selesai. Ya, sampai selesai, maka dapat DC, CD, sudah selesai semua. Maka inilah momen yang terjadi di titik A adalah 6,75, titik B adalah 13,11, titik C adalah 11,317, dan titik D momennya adalah 5,008. Semua momen itu adalah momen negatif, ya, dimana pada titik A, B, C, dan D itu daerah bagian atasnya tertarik dan serat bagian bawahnya adalah tertekan. Oke, ini kalau kita uraikan, ini 6,75 ya. Ini adalah 13,11 titik B. Ini adalah di titik C adalah terjadi momen sebesar 11,317. Kemudian di titik D itu adalah momen 5,008. Semuanya adalah momen negatif ya. Kemudian saya contohkan, ini adalah MDC itu positif 5,08. Di positif sini adalah untuk penggambarannya. Nah, penggambarannya searah dengan jarum jam arah panahnya. Tapi kalau kita lihat momen di sini adalah momen negatif. Ya, ini kita juga bisa menghitung berapa reaksi yang terjadi di titik ini, di titik B arah ke C, ya, di titik A arah ke C, kemudian di titik B arah ke A, di titik B arah ke C, di titik C arah ke B, kemudian titik C arah ke D, kemudian ini reaksi di titik A, titik B, titik A, B, ini titik C, dan ini titik D. Nah, kita bisa nanti juga bisa menghitung seperti apa gambar bidang momen, ya, seperti apa gambar bidang momen lentur. Ada momen maksimum di bentang A ke B, ya, kemudian juga di bentang B ke C juga ada momen maksimum, ya. Ini semua adalah momen negatif. Di titik A negatif, B negatif, C negatif, dan di titik D adalah negatif. Dan ini adalah gaya lintang, ya. Gaya lintang ini adalah sama dengan reaksi, ya. Jadi kalau tidak sama dengan reaksi yang terjadi. Saya contohkan misalnya adalah 15,359, itu adalah ini reaksi pada titik B arah ke C 15,359. Di kirinya 16,59 ini. Oke, ini adalah min 21,180 itu adalah luasnya, ya. Ini adalah luas dari bidang ini. Oke, selesai sudah penjelasan tentang slope deflection. Ya, ini
apa yang saya sampaikan ini adalah ada sedikit ilmu, ada pengetahuan sedikit yang saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan dari penjelasan saya ini ada manfaatnya, ada bisa membantu dalam mata kuliah mekanika. Terima kasih saya ucapkan kepada yang menonton video ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.